Demi Martin Paes bela timnas Indonesia, FIFA bantu PSSI. ST boyong pemain muda berkarir ke Korea. Kunci keberhasilan timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Peluang Martin Paes bela timnas Indonesia PSSI komunikasi dengan FIFA. Disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, pemain keturunan yang bernama Martin Paes terancam tidak bisa membela timnas Indonesia. Pasalnya, proses naturalisasi Paes untuk membela skuad Garuda terkendala. Ini karena Paes rupanya sempat membela timnas U21 Belanda. Paes dikabarkan sempat membela timnas U21 melawan Belarusia U21, yakni pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 lalu. Di mana kala itu Paes sudah berusia 22 tahun. Sementara menurut aturan FIFA sendiri, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lain jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Adapun Paes kala itu masuk ke dalam skuad timnas U21 Belanda dan berstatus sebagai pemain cadangan. Meskipun demikian, menurut Arya, PSSI tidak akan menyerah begitu saja untuk memperjuangkan sang pemain agar bisa berseragam merah putih. PSSI sendiri saat ini tetap melakukan proses agar Paes bisa terlebih dahulu mendapatkan status warga negara Indonesia. Tidak hanya itu, PSSI juga akan mencoba berkoordinasi dengan FIFA. Belum diketahui kapan proses komunikasi itu dilakukan. Jadi untuk tahapan selanjutnya, mungkin kami akan berunding atau apa namanya demi melakukan proses yang sudah sesuai dengan ketentuan FIFA. Ini akan terus kami lakukan dengan syarat Paes harus tetap diproses menjadi WNI. Arya sendiri berharap situasi ini tidak memberatkan untuk Paes dan timnas Indonesia. Tentu saja, proses ini bisa berjalan lancar sehingga kiper FC Dallas itu bisa memperkuat timnas merah putih untuk suatu saat nanti. Perlu diketahui, Paes sendiri sudah datang ke Indonesia pada Desember 2023 lalu. Ia datang untuk mengurus proses administrasi agar bisa membela timnas Indonesia. Jadi penasihat Seongnam FC deretan pemain yang bisa ST boyong ke Korea Selatan. Yaakov Sayuri merupakan salah satu bintang timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kemarin. Ia mencetak satu assist manis atas gol yang dibuat oleh Marcelino Ferdinand ke gawang Irak di Piala Asia 2023. Setelah bersinar di Piala Asia 2023, winger PSM Makassar ini dikabarkan diminati oleh klub luar negeri. Baru-baru ini Yaakov Sayuri di akun Instagram pribadinya seakan juga memberikan kode ingin meninggalkan PSM Makassar. CEO Makassar, Sadikin Aksa pun tak akan melarang jika memang Yaakov Sayuri ingin melanjutkan karir di luar negeri. Ramadan Sananta bisa dibilang penyerang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Sayangnya, kualitas penyerang 21 tahun ini batal dimanfaatkan Sintayong di Piala Asia karena yang bersangkutan mengalami cedera. Jika berani berkarir di luar negeri, maka Sananta diprediksi bakal terus berkembang. Dengan demikian, ujung-ujungnya timnas Indonesia lah yang diuntungkan. Rizky Ridho merupakan bek andalan Sintayong sedari level U19, U23 hingga kini di tim senior. Ketenangan dan kemampuan mendistribusikan bola ke lini depan menjadi kelebihan bek andalan Persija Jakarta ini. Dari deretan pemain belakang timnas Indonesia saat ini hanya Rizky Ridho dan Wahyu Prastio dari PSIS Semarang yang mentas di Liga 1. Karena itulah sekarang waktu yang tepat bagi Rizky Ridho untuk mengembangkan karirnya. Nama selanjutnya ada nama Arkan Fikri. Gelandang 20 tahun ini merupakan pengisi lini tengah timnas Indonesia suatu hari nanti. Terbukti ia sempat masuk daftar 28 pemain skuad Garuda untuk Piala Asia 2023 sebelum akhirnya dicoret. Arkan Fikri sendiri memiliki visi bermain yang jelas dan kelebihan itu membuatnya sangat disukai Sintayong. Baru berusia 19 tahun, Hoki Caraka merupakan permata sepak bola Indonesia. Sintayong memberikan kepercayaan lebih kepada Hoki Caraka sejak level U20 hingga senior.
Di Piala Asia 2023 misalnya, Hoki Caraka pun main 22 menit saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Hoki Caraka dinilai cukup oke bersaing dengan lini depan Seongnam FC macam Danielson atau Lee Jong-ho. Kunci timnas Indonesia berjaya di Piala Asia U23 2024. Coach Justin terang-terangan menyatakan kondisi berat yang bisa membuat timnas Indonesia kesulitan di Piala Asia U23. Bahkan Coach Justin sampai menyebut hanya faktor keberuntunganlah atau menunggu gol jatuh dari langit yang dapat membantu timnas Indonesia. Pasalnya, Coach Justin menilai persaingan fase grup di Piala Asia U23 nanti akan sangat berat. Apalagi skuad Garuda Muda akan berhadapan dengan Jordan, Qatar, dan Australia. Namun demikian, Sintayong sebagai pelatih berani memasang target timnas Indonesia U23 akan lolos hingga 4 besar. Padahal Erick Thohir sendiri selaku ketum PSSI berpendapat lolos fase grup hingga 8 besar saja sudah cukup bagi target Sintayong. Walau demikian, Coach Justin yakin timnas Merah Putih mampu bermain bagus karena ini adalah kompetisi usia U23. Sementara para pemain sudah punya pengalaman bermain di level senior pada Piala Asia 2023 lalu sehingga lebih unggul. Akan tetapi Coach Justin menyoroti permasalahan besar yang akan dihadapi timnas U23, yakni soal kehadiran 6 pemain inti yang kini bermain di luar negeri seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Erick Thohir bilang ke gua, 2 hampir, masih hampir, belum pasti. 4 lagi masih di lobi. Jelas Coach Justin. Mantan pelatih tim nasional futsal Indonesia ini mengungkapkan dari pihak PSSI sudah menyatakan akan berusaha semaksimal mungkin agar pemain inti yang kini bermain di luar negeri bisa dipanggil membela timnas Indonesia di Piala Asia U23. Namun yang paling sulit adalah mengurus izin pemain yang bermain di Liga Inggris, seperti Hubner dan Elkan Bagot. Jika 4 hingga 5 pemain inti tersebut berhasil dipanggil, maka masih ada peluang bagi timnas Indonesia untuk lolos dari fase grup. Akan tetapi jika hanya bisa 2 pemain yang hadir, sementara sisanya adalah pemain Liga 1, maka Coach Justin terang-terangan menyatakan akan sulit bagi timnas Indonesia. Sementara terkait pelatih, Coach Justin tersebut menilai timnas Indonesia saat ini tak membutuhkan pelatih dengan nama besar. Namun yang diperlukan justru pengembangan fondasi yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kesempatan ini, Coach Justin langsung mencontohkan MU. Contoh paling bagus Your Club MU. Setelah Sir Alex Ferguson, berapa pelatih? Kurang besar apa namanya yang datang? Kurang mahal apa? Flop juga. Jadi bukan masalah nama hebat atau tidak, kecocokan itu yang sulit. Jelas Coach Justin.